Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1771. Setelah beberapa saat, cahaya biru menghilang. Sesosok muncul di depan keempat saudara perempuan. Sangat muda. Kelihatannya kira-kira setara dengan apa yang terlihat di bumi pada usia 30-an. Lebih istimewa, orang ini memiliki rambut biru, mata biru, dan mantel biru. Dua kata dibordir di bagian dada jaket. Biru. Sosok yang muncul tiba-tiba adalah tuan muda dari keempat saudara perempuan, Jimmy. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, dia terluka parah dan melarikan diri ke Star Void Realm. Setelah menyiapkan arai surga penyegel 9 naga, dia tertidur di sini. Setelah lebih dari 1 juta tahun kerja keras oleh 4 pelayan, mereka mengolah cukup banyak fisik khusus untuk dikorbankan, dan akhirnya bangun hari ini. Kembalinya Raja. Tuan muda. 4 saudara perempuan berteriak dengan penuh semangat. Kalian berempat telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu akhirnya memenuhi harapanku, nak, rawat lukamu. Serahkan sisanya padaku. Jimmy memuji. Suaranya tenang. Saya tidak peduli bagaimana saudara perempuan itu. Kondisi buruk keempatnya tidak berdampak pada Jimmy. Bahkan perubahan suasana hati sedikit pun tidak dapat menyebabkannya. Seperti Jimmy, keturunan langsung dari klan Levin. Sebagai pembantunya, berikan segalanya untuknya. Jadi dalam pandangan Jimmy, semua yang dilakukan keempat saudara perempuan dianggap biasa saja. Dia sudah terbiasa. Saat Anda bahagia, paling banyak Anda bisa memuji Anda. Ini untuk 4 orang yang menjadi pelayan. Ini sudah merupakan hadiah yang bagus. Betulkah? Sebuah kata pujian. Para keempat bersaudara sangat gembira sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Mata bahkan lebih gila. Hanya sepatah kata dari Jimmy. Bahkan jika mereka mati segera, mereka berempat akan mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Terima kasih, Tuan Muda memuji. Pujian, Selama Tuan Muda bisa bangun, tidak peduli berapa banyak. Tidak peduli harga yang dibayar saudara perempuan kita, itu akan berharga itu. Kakak perempuan Sofa sudah sedikit bingung dengan kegembiraan. 3 lainnya hampir sama. Di hati 4 saudara perempuan, Jimmy adalah makanan spiritual mereka selama lebih dari 1 juta tahun. Semua yang dia lakukan adalah membangunkan Tuan Muda. Sekarang akhirnya mendapat persetujuan sang Tuan Muda. Tubuh, yang sudah compang camping, terasa lebih baik dalam sekejap. Kata-kata Jimmy merangsang saraf keempatnya, membuat mereka sangat bersemangat. Rasa sakit di tubuh tiba-tiba berkurang banyak. David melihat kombinasi aneh dari 5 orang di depan. Seorang pemuda berbaju biru. Di belakangnya berdiri 4 wanita tua. Dapat dimengerti jika wanita tua itu menyebut pria muda itu sebagai tuan mudanya. Biasanya disebut begitu. Namun, bagi seorang pria yang terlihat berusia 30-an untuk menyebut keempat wanita tua itu sebagai gadis, ini terlalu berlebihan. Bahkan mengetahui bahwa orang ini tidak lebih muda dari 4 wanita tua. Tapi David masih merasa canggung. Tumbuh di bumi, kebiasaan di sana telah berakar. Sebagian besar orang di bumi hidup sampai lebih dari 100 tahun, dan sangat sedikit orang yang berumur 2 atau 300 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh Anda juga akan menua, yang seperti manusia dari peradaban maju ini. Dari beberapa lusin tahun hingga ratusan ribu tahun, penampilannya mungkin serupa. Ada beberapa harta langka surga dan bumi, yang juga dapat membawa orang kembali ke masa tua mereka dan menjaga masa muda mereka selamanya. Tidak ada hal seperti itu di bumi. Berapa tahun telah berlalu sejak aku tertidur? Jimmy bertanya dengan keras. Tuan muda, 10 zaman telah berlalu sejak Anda tertidur, kata Eira. 10 zaman, sudah lama sekali. Tolong hukum kami Tuan Muda, itu karena saudara perempuan kita gagal dengan cepat menemukan semua fisik yang Anda butuhkan sebagai pengorbanan, yang menyebabkan Tuan Muda tidak dapat bangun lebih awal. Oke, Tuan Muda ini bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Segala sesuatu yang lain boleh dikatakan, tetapi tubuh pesona sangat sulit ditemukan, bahkan di kota asal kita, itu jarang muncul. Terima kasih atas pengertian Anda. Persis seperti yang Anda katakan, kami telah mencari tubuh yang menawan selama jutaan tahun, tetapi kami semua tidak berhasil. Tepat ketika kami semua merasa putus asa, kami akhirnya menemukannya 2000 tahun yang lalu. Dan tubuh pesona itu rusak beberapa waktu lalu, tapi untungnya dia membawa kembali orang lain, untuk menghindari kecelakaan lain dengan yang satu ini, saudari kita menggunakan teknik terlarang untuk mengangkatnya secara paksa ke alam suci. Jadi, Anda belum menemukan tubuh pesona selama lebih dari 1 juta tahun yang lalu, tetapi dalam 2000 tahun terakhir, Anda telah menemukan 2 tubuh pesona, tetapi yang depan rusak. Apa yang baru saja saya serap adalah yang paling belakang. Yaitu, Jimmy tenggelam dalam pikirannya. Tubuh pesona adalah tubuh yang sangat langka di alam semesta.
Peradaban bintang 7. Hanya dalam 2000 tahun, dua telah muncul. Ini sangat tidak normal. Mungkinkah Star Void Realm akan dipromosikan? Begitu, kamu istirahat dulu. Setelah kamu kembali, aku akan menemukan cara untuk mengisi kembali tubuhmu. Terima kasih, Tuan. Seru keempatnya bersemangat. Mereka tahu bahwa Tuan Muda tidak akan menyerah pada dirinya sendiri. Jimmy memandang David. Kamu harus menjadi orang terkuat di dunia bintang ini. Kamu tidak terlalu pemalu, hentikan aku dari menyerap pesona tubuh, dan berani mengancamku, katamu jika aku membunuhmu sekarang, akankah dunia bintang menjadi berantakan? Kamu bisa mencoba, David menjawab dengan tenang. Bagus sekali, kamu masih bisa begitu tenang menghadapiku ini, kamu juga orang nomor satu. Setelah Jimmy selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak. Pedang datang. Dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana dengan pedangmu sendiri? Mengapa tidak ada gerakan? Bahkan tidak bisa merasakan di mana itu. Di mana pedangku? Jimmy mengerutkan kening dan bertanya dengan nada buruk. Ketika keempat saudara perempuan mendengar kata-kata itu, tubuh mereka gemetar ketakutan. Anak laki-laki itu marah. Namun, Sova masih menjawab dengan suara gemetar, Tuan Muda, kamu. Pedang ilahi jiwa esmu ditemukan belum lama ini dan kemudian dicuri secara paksa. Orang itu sangat kuat, saudara perempuan kita tidak bisa melawan, pada saat itu, aku takut itu akan mempengaruhi kebangkitanmu, jadi kami hanya bisa menontonnya dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Apa? Siapa yang begitu berani? Berani menyentuh pedangku ini? Jimmy bertanya dengan tajam. Pedang ilahi jiwa es adalah artefak yang menemaninya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Belum lagi betapa berharganya pedang ini. Itu hanya hubungan antara pedang dan orangnya, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Sekarang seseorang telah secara paksa mencurinya. Jimmy hanya merasakan nyala api di hatinya. Tidak peduli siapa yang mencuri pedang jiwa es miliknya. Semua terkutuk. Tuan, orang yang mengambil pedang ilahi jiwa es adalah tuan dari orang di depan. Mereka berdua berkumpul pada waktu itu, kata Eira, menunjuk ke David di depannya. Jimmy sekali lagi mengalihkan pandangannya ke David dan bertanya dengan gigi terkatup, apakah tuanmu mencuri pedangku? Itu bukan mencuri, itu menahannya tegak. Pedang itu tidak ada padamu, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu milikmu? Ketika tuanku mengambilnya, itu adalah tuan dari apa-apa. David mengakui dengan murah hati. Minta tuanmu untuk mengembalikannya, dan aku bisa menyerahkannya padamu untuk mati dengan bahagia. Apakah kamu bodoh, atau aku bodoh? Karena aku akan mati, mengapa aku harus membayarnya kembali? Dan, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat membunuh tuan dan murid kami? David mencibir. Bab 1772. Kata-kata David benar-benar membuat marah Jimmy. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Levin yang telah membangkitkan keterampilan bawaan, target pelatihan utama keluarga, bahkan di kampung halamannya, Jimmy bukanlah siapa-siapa. Tanpa diduga, di peradaban kecil tingkat 7 ini, orang-orang diarahkan ke hidung dan dimarahi. Itu hanya penghinaan terhadap kepribadiannya. Yang lebih dibenci adalah pedang ilahi jiwa es, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun dan telah memberikan kontribusi besar, juga telah dicuri. Manusia tercela ini benar-benar berani. Jimmy merasa paru-parunya akan meledak. Dengan kelalaian kecil saat itu, dia membayar harga yang mahal untuk kesombongannya. Setelah tertidur selama 10 zaman, dia bangun. Ada api di hatinya sekarang. Memikirkan bagaimana raja akan kembali dan kembali untuk membalas dendam masa lalu. Pendekatan David tidak diragukan lagi menambahkan bahan bakar ke api. Biarkan kemarahan di hati Jimmy pecah terlebih dahulu. Dia mencoba menahan diri. Sangat mudah untuk berurusan dengan anak ini di depan Anda. Tapi bagaimana cara mengambil pedangnya sendiri adalah pertanyaan yang sangat penting. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan posisi pedang ilahi jiwa es. Begitu dia meninggalkan mereknya di pedang, setelah sekian lama memudar, itu pasti sudah terhapus. Kedua, pihak lain juga memiliki harta terpendam. Jadi saya sendiri tidak bisa merasakannya. Jika Anda membunuh anak ini di depan Anda, tuan dari pihak lain mengetahui bahwa itu salah, jadi dia mengambil pedang ilahi jiwa es untuk menemukan tempat bersembunyi, dan kemana dia pergi untuk menemukannya. Pedang ilahi jiwa es bukan hanya harta karun sederhana, itu sangat penting bagi Jimmy dan klan Levin, dan tidak ada kerugian yang diizinkan. Jika tidak, kembali ke keluarga. Dia juga akan dihukum berat. Nah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, beritahu tuanmu, dan minta dia mengembalikan pedang itu kepadaku dengan patuh, dan aku bisa menyelamatkan nyawa tuan dan muridmu. Jimmy berkata sambil menahan amarahnya. Ternyata pedang dingin itu sangat penting bagimu, tapi sayangnya aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Ketika aku mengembalikan pedang itu kepadamu, aku pasti akan memalingkan wajahku.
Aku telah melihat banyak orang sepertimu, jadi tuanku tidak akan datang untuk mengembalikan pedang, kamu harus mati. David tersenyum sedikit dan langsung menolak permintaan Jimmy. Dia menemukan bahwa pedang jiwa es tampaknya sangat penting bagi orang ini. David akan setuju jika dia bisa menukar pedang dengan kedamaian Star Void Realm. Hanya pedang, selalu benda mati tanpa kehidupan. Dibandingkan dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm, David masih tahu pentingnya. Selain itu, dia sudah memiliki pedang pemecah kejahatan. Kuncinya adalah takut pihak lain akan mengambil pedang dan memalingkan wajahnya dan tidak mengenali orang tersebut. Kembalikan senjata ke lawan. Kemudian dia bunuh diri dengan pedang. Bukankah itu berarti dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya? Juga meningkatkan kekuatan tempur musuh. Bisnis merugi semacam ini tidak dapat diterima. David akan mengembalikan pedangnya kecuali dia bisa yakin bahwa orang itu akan pergi setelah mengambil pedang, dan tidak akan pernah datang ke Star Void Realm lagi. Dia juga tidak akan mengungkapkan posisi Star Void Realm. Jika tidak, bahkan tidak memikirkannya. Apa yang kamu inginkan? Jimmy menahan keinginan untuk meledak. Aku harus menanyakan kalimat ini padamu. Kamu bukan dari Star Void Realm. Kamu menggunakan sumber daya Star Void Realm untuk menyembuhkan lukamu, tetapi kamu tidak pergi. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Menungguku untuk mengundangmu ke sini minum. David bertanya secara retoris. Tuan muda ini sedang tidur dan memulihkan diri di sini karena dia memandang rendah Star Void Realm Anda. Anda harus berterima kasih kepadaku. Jimmy tampak arogan. Menurut pendapatnya, sebagai keturunan langsung dari keluarga Levin, dia datang ke Star Void Realm, dan orang-orang di sini harus memperlakukannya sebagai leluhur. Jangan, kami adalah tempat kecil, kami tidak mampu membelinya, dan kami tidak membutuhkannya. Dasar bajingan. Tidakkah kamu perlu mengatakannya, aku bisa pergi kemanapun aku mau, dan aku akan pergi jika kamu ingin aku keluar. Apakah keluarga Levinku tidak tahu malu? Apakah kamu masih menginginkan pedang jiwa beku? Percaya atau tidak, kamu tidak akan melihatnya dalam hidupmu. Mungkin suatu hari aku sedang dalam suasana hati yang buruk dan aku hanya akan membuangnya ke dalam tangki septik. Tanya David dengan setengah tersenyum. Kau. Jimmy memelototi David, melihat penampilannya yang sombong, dan berharap dia bisa segera mengambil tindakan dan melenyapkan anak ini, biarkan dia berlutut di depannya, hidup akan lebih baik daripada mati. Tetapi berpikir bahwa pedang ilahi jiwa es masih ada di tangan orang lain, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Katakan, bagaimana aku bisa mengembalikan pedangku? Pedang dapat dikembalikan kepada Anda, tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda tidak dapat menembak di Star Void Realm, dan Anda tidak akan mengungkapkan lokasi Star Void Realm dan memberitahu siapapun, dan Anda harus segera pergi dari sini. David berkata dengan tegas. Oke, Jimmy menjawab dengan sangat malu. Demi pedang ilahi jiwa esnya, dia bertahan. Tunggu sampai Anda mendapatkan pedang, lalu perlahan bersihkan anak laki-laki di depan Anda. Aku tidak percaya, David menggelengkan kepalanya. Kamu. Lalu bagaimana kamu mempercayainya? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu milik klan Levin? Kemudian, atas nama klan Levinmu, bersumpahlah pada klanmu, bahwa sekali kamu melanggar janjimu di masa depan, semua klan Levin tidak akan mati dengan tenang, dan menjadi budak selamanya. Sumpah-sumpah beracun ini, biarkan aku merekamnya, pedang akan melakukannya. Sebelum David bisa berbicara, dia diinterupsi dengan keras oleh Jimmy. Sombong, apakah Anda tahu apa tingkat kekuatan klan Levin saya? Kirimkan saja tim orang dan Anda dapat menghapus seluruh Star Void Realm Anda. Apa motif Anda membuat saya membuat sumpah seperti itu sekarang? Aku memberitahumu, kamu, jangan memaksaku untuk mengambil tindakan dan menghancurkan Star Void Realm sepenuhnya. Jimmy sangat marah. Untuk membuatnya bersumpah atas nama keluarga, masih merekam. Cukup delusi. Jika diteruskan kembali ke keluarga, bahkan jika Jimmy adalah anggota klan Levin yang telah membangkitkan keterampilan bakatnya, dia akan dikeluarkan dari klan. Jimmy tidak bisa menanggung konsekuensi seperti itu. Tanpa perlindungan keluarga Levin, kekuatannya bukan apa-apa. Sepertinya kamu sangat tidak tulus. Apakah kamu benar-benar tidak menginginkan pedang ilahi jiwa es? Senjata mana yang menurutmu lebih penting daripada kehormatan seluruh klan Levineku? Sebagai keturunan langsung klan Levin, aku tidak akan pernah bersumpah atas nama keluarga, bahkan kematian. David mengerutkan kening. Ketika dia mengatakannya, dia sebenarnya merasa tidak bisa diandalkan. Semakin kuat keluarga, semakin peduli tentang reputasi dan wajah. Hal ini berlaku di bumi, seperti galaksi Bima Sakti dan Star Void Realm. Peradaban yang lebih tinggi hanya akan menjadi lebih buruk. Kebanyakan orang bahkan menganggap kehormatan keluarga lebih penting daripada kehidupan mereka sendiri. Kebenarannya persis seperti yang dia pikirkan. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk menerima kondisi seperti itu. Lalu apa yang kamu katakan?
Lagi pula, jika kamu hanya mengatakannya, aku pasti tidak akan mempercayaimu, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengembalikan pedang itu kepadamu. David bertanya tanpa daya. Wah, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu lagi, berikan aku pedang, dan kemudian aku akan membawa orang keluar dari Starvoid Realm, dan berjanji untuk tidak pernah menginjakkan kaki di sini lagi, jangan takut untuk memberitahumu kebenaran. Saya juga terjebak dalam konspirasi orang lain pada awalnya, hanya untuk ditangkap. Saya terpaksa melarikan diri ke Starvoid Realm untuk tidur dan pulih, dan sekarang setelah saya bangun, saya harus kembali dan mencari jalan untuk membalas dendam, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu di sini. Jimmy berkata dengan serius. Bab 1773. David memandang Jimmy dengan hati-hati. Tampaknya mempertimbangkan keaslian kata-kata pihak lain. Dan Jimmy melihat David yang tidak segera menolak, dan senang. Ada permainan, tak bisa dimengerti. Dia tidak sabar untuk mengatakan, dan saya tidur selama jutaan tahun di Starvoid Realm. Apa yang saya katakan di sini adalah tempat saya memberi saya kehidupan kedua. Tentu saja, saya tidak ingin menghancurkan ini. Apakah kalian semua benar? David bertanya. Alami, sebagai keluarga-keluarga Levin, saya berbicara dengan Jimmy. Kebanggaan Jimmy. David tidak berbicara. Adegan itu tenang untuk sementara waktu. Setelah sekitar puluhan detik, dia setuju. Oke, saya harap Anda dapat mematuhi janji Anda, Bingsworth akan mengembalikan Anda, dan kemudian Anda meninggalkan pribadi Anda sendiri. Sejak saat itu, kami tidak akan melakukan air sungai. Meskipun David merasa bahwa penyesalan pihak lain relatif tinggi, ia memutuskan untuk bertaruh. Jika Jimmy mendapatkan pedang Bingsworth, itu benar-benar mencerminkan air. Jangan salahkan dirimu. Menurut pengamatan David, Jimmy ini tidak mungkin menjadi dewa virtual. Paling-paling, ini adalah setengah langkah virtual. Dia tidak perlu takut. David bersedia bertaruh pada kebaikannya sekali. Ini adalah hasil terbaik untuk menyelesaikan perdamaian dengan damai. Semuanya senang. Jika Anda bertaruh salah, maka jangan menyalahkannya untuk mengekspos semua kekuatannya, melelahkan segalanya, dan meninggalkan orang ini. Bahkan jika mereka menyinggung keluarga Levin, mereka tidak akan ragu-ragu. Deal, mulut Jimmy bangkit, dan senyuman keluar. Itu bagus. Aku telah memberitahu tuanku, orang tuanya dengan cepat datang, dan kamu menunggu sejenak. Kata David. Katakan dengan baik, jawab Jimmy sambil tersenyum. Dia bisa mendapatkan kembali Bingsworth tanpa usaha, dan dia masih dalam suasana hati yang baik saat ini. Jika Anda benar-benar kehilangan Bingsworth, kembali ke keluarga tidak mudah dijelaskan. Setelah bertahun-tahun, tidak mungkin untuk memberi keluarga kesan buruk segera setelah saya kembali. David, Lorraine berteriak tiba-tiba. David menundukkan kepalanya dan saling memandang. Lorraine sedikit menggelengkan kepalanya. Jelas dia juga merasa bahwa kesepakatan itu tidak terlalu dapat diandalkan. Keempat saudara perempuan dari pendirian tentang sekte-sekte berkilau berwarna-warni didirikan untuk menumbuhkan konstitusi khusus sebagai pengorbanan. Hal-hal ini benar-benar dijelaskan oleh Jimmy. Kelihatannya, Jimmy juga orang yang egois. Untuk bangun untuk dirimu sendiri, mengorbankan kehidupan begitu banyak orang. David memahami arti Lorraine. Tapi dia tidak berbicara, tetapi memberi pihak lain yakin. Ini berarti Anda memiliki banyak hal di hati Anda, jangan khawatir. Ketika Lorraine melihat mata David, dia langsung tenang. Dia tidak tahu mengapa. Menurut The Truth, David datang ke Starvoid Realm dengan dirinya sendiri. Dia membayar harga yang bagus untuk larangan 4 tuan untuk melakukan larangan para orang suci. David tidak melakukan terlarang untuknya, dan itu seharusnya tidak terlalu kuat. Tapi saya percaya pada David. Orang ini tampaknya memiliki sihir yang meyakinkan. Benar, sulit dimengerti. Jika dia tidak memiliki keajaiban, bagaimana dia bisa membuat wanita yang kuat seperti saudara perempuan dalam waktu yang singkat? Aku tidak tahu apa yang disebut adik laki-laki ini, tanya Jimmy tiba-tiba. Namaku David, jawab David. David, kamu seharusnya tidak pernah bermain Starvoid Realm. David menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kamu sangat baik, kamu bahkan belum muncul di Starvoid Realm. Kamu masih bisa begitu tenang di hadapanku. Kamu adalah yang pertama. Namaku Jimmy. Jimmy juga memperkenalkan dirinya, dan didirikan yang besar untuk jempol David. Saudara Levin memuji. Aku tidak tahu apakah saudara Levin bisa memberitahuku kota kelahiranmu. Oke, tidak apa-apa sekarang, izinkan saya membicarakannya. Jimmy mulai memperkenalkan kampung halamannya. Dia berasal dari peradaban 9 tingkat, bernama Linglan. Jimmy berasal dari peradaban level 9. David sedikit terkejut, apalagi Nova. Dia awalnya berpikir bahwa Jimmy berasal dari peradaban 8 bintang.
Dia tidak berharap itu 9 bintang, dan dia melewatkan 8 bintang secara langsung. Ini sedikit keluar dari harapan David. Nova dan yang lainnya bahkan lebih mengejutkan. Di dunia virtual bintang yang beradab 7 bintang, mereka masih jauh. Dengan keterampilannya, ini bukan bagian bawah. Menurut Jimmy, keluarga Levin adalah keluarga yang sangat kuat di Linglan. Itu hanya situasi tertentu. Setiap orang tidak jelas. Lagi pula, saya belum pernah ke orang. Berlebihan adalah ya. Jika keluarga Levin benar-benar sebagus kata Jimmy. Sebagai keluarga Levin, bagaimana mereka bisa dikejar dan dibunuh tahun itu, menyebabkan cedera serius mati, dan harus melarikan diri ke Star Void Realm untuk tidur. Tidak sampai 1 juta tahun kemudian dia bangun hari ini. David tidak mengekspos Jimmy. Hanya mendengarkan orang lain yang menyombongkan diri dengan tenang. Dikatakan untuk memperkenalkan domain kota kelahirannya Linglan, itu sebenarnya membual tentang keluarga Levin. Setelah membual keluarga Levin, ia mulai meniup dirinya sendiri. Apa yang ada di ranah Linglan dan angin dan hujan, dan langit bangga, dan tidak ada orang di sekitar generasi muda. Mendengarkan David sedikit tersipu. Akankah seorang jenius jatuh ke titik ini? Siapa yang percaya? Apakah dia percaya sendiri? Jimmy bertiup, dan dia mungkin merasa sedikit berakhir, semua orang tidak percaya. Dikatakan bahwa dia dibunuh oleh perempuan jalang itu tahun itu, dan dia telah jatuh ke sini. Hal pertama yang kembali kali ini adalah melaporkan balas dendam tahun ini. Biarkan semua orang yang menyakitinya membayar harganya. David dan yang lainnya mendengarkan untuk waktu yang lama. Saya merasa bahwa mungkin tidak ada kebenaran kecuali domain spiritual peradaban 9 bintang. Ayo, David tidak mau mendengarkan orang ini omong kosong. Lalu dia menyela, Saudara Levin, tuanku akan datang. Oh, apakah kamu di sini begitu cepat? Jimmy masih sedikit tua. Berpura-pura adalah hobi besar dalam hidupnya. Saya terutama suka berpura-pura berada di depan beberapa orang yang tidak memiliki pengetahuan. Melihat mata orang lain menyembah. Dia merasa nyaman. Hal yang sama berlaku di Linglan. Saya sering suka pergi ke beberapa sudut yang tidak terlalu berkembang, membual tentang perbuatan sapi mereka. Di Linglan, beberapa hal baik juga memberi Jimmy nama panggilan. Raja yang dipaksakan. Tentu saja dia tidak akan mengakui judul ini. Semua orang berani berteriak secara pribadi. Yang berani meneleponnya secara langsung. Jimmy pasti akan maju untuk putus asa. Judul Force King dapat dikatakan sebagai tabu. Tuanku tidak terlalu jauh dari sini, jadi aku datang dengan cepat, Saudara Levin menunggu, aku pergi untuk menjemputnya. Kata David. Oke, Jimmy mengembalikan sepatah kata pun. Dia tidak takut berlari David. Jika David melarikan diri, seluruh dunia virtual bintang akan menderita. Dan Jimmy tidak percaya, David bisa melarikan diri di depannya. Ini adalah kepercayaan diri dari seorang pria yang kuat. Kau menungguku di sini, David berkata kepada Lorraine di pelukannya. Aku tidak, Lorraine menolak dengan cepat. Aku akan segera kembali. Aku tidak menginginkannya, aku akan pergi bersamamu. Lorraine memeluk David erat, karena takut pihak lain akan menjatuhkannya. Posisi ini adalah tempat paling hangat dan teraman dalam hidupnya. Jika kamu bisa. Dia ingin tinggal di sini seumur hidup. David menggelengkan kepalanya tanpa daya, jadi dia harus memegang Lorraine dan memasuki ruang dimensi tinggi. Bab 1774. Menonton David memasuki retakan spasial. Sudut mulut Jimmy naik, menunjukkan mencibir. Dia merasakan posisi David dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, lenyap. Tidak baik. Jimmy berpikir David akan melarikan diri. Tepat saat dia akan memasuki retakan ruang untuk mengejar David. Begitu David pergi, retakan spasial muncul. Sosok keluar lagi. Siapa David? Di belakang lelaki tua itu dengan topeng di belakangnya. Yang di tangannya adalah pedangnya sendiri, pedang Dewa Es. Apa yang telah terjadi? Jimmy mengerutkan kening. Saat itu, dia tidak bisa memahami bocah itu. Dan kapan orang tua ini datang? Dapat menyembunyikan persepsi Anda sendiri. Tidak sederhana. Harus ada harta seperti penyembunyian. Dan nilai tidak rendah. Jimmy menatap orang tua itu. Apakah orang ini mengambil pedangnya sendiri? Sangat bagus, sulit dipahami. Sekarang Tuhan telah datang. Yah, dia akan siap. Cara membunuh dua peserta magang ini. Hati Jimmy sedang berpikir. Adapun komitmen David. Biarkan melihatnya. Bagaimanapun, semua orang ini terpecahkan.
Tidak ada yang tahu bahwa keyakinan Jimmy akan penolakan. Berani memindahkan pedang Anda sendiri, siap. Alasan mengapa dia berjanji pada David. Saya takut Tuan akan memegang pedangnya sendiri dan menemukan sudut untuk disembunyikan. Pedang Bing masih sangat penting bagi Jimmy. Sekarang magang David muncul dengan Bing Sword. Bisakah mereka masih melarikan diri dari telapak tangan mereka? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Garis kekuatan tempur peradaban ketujuh adalah puncak Raja Suci. Begitu seseorang menyalakan api, dewa virtual dewa level kuat muncul. Dimungkinkan untuk memengaruhi peradaban 8 tingkat. Starvoid Realm jelas tidak memiliki kekuatan ini. Oleh karena itu, puncak Raja Suci adalah kekuatan tempur terkuat dari Starvoid Realm. Belum lagi hanya ada David dan Apprentice. Bahkan jika Anda datang ke puncak dua Raja Suci, dapatkah Anda menghentikan pembunuhan? Bahkan jika Anda baru saja bangun, Anda belum kembali ke periode puncak, dan itu bukan untuk 3 atau 5 puncak tingkat suci untuk melawan. Pada saat ini Lorraine memandang wajah David, dan hatinya kosong. Apa yang dia lihat sekarang? David menggunakan darahnya sendiri untuk menjadi orang yang persis sama dengan dirinya sendiri, dan itu tidak berbeda dari dirinya sendiri. Apa metode ini? Itu tidak pernah terdengar. Guru di mulutnya sebenarnya adalah avatar yang dipanggil dengan darah. Lorraine ingin bertanya. Tapi David membawanya langsung. Tidak ada waktu untuk bertanya. Saya hanya bisa menunggu krisis ini. Saya berharap master palsu yang dipanggil oleh David dapat menakuti pihak lain. Itu terlihat sangat menggertak. Saudara Levin, pedang Bing Sword ada di sini. Apakah kamu yakin akan membawa seseorang untuk pergi setelah kamu mendapatkan pedang? Sejak saat itu, kamu tidak akan mengambil langkah di Starvoid Realm. David bertanya dengan serius. Apa artinya ini oleh Brother David? Jangan percaya padaku. Kata-kata yang baru saja dikatakan baru saja. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat pergi ke Linglan untuk bertanya, orang seperti apa saya, dan itu keluarga Levin lagi kekuatan macam apa itu, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang berbicara tanpa iman? Anda menghina saya, menghina keluarga Levin saya. Jimmy berpura-pura marah. Oke. Saya harap Anda mengatakan apa yang Anda katakan. David tidak lagi terus kusut, avatar telah keluar, dan dia tidak perlu khawatir, bahkan jika Jimmy menyesalinya, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Kemudian dia berkata kepada avatar, Tuan, kami telah membahasnya, biarkan dia. Ontologi disebut master orang tersebut. Lorraine dalam pelukannya tidak bisa berkata-kata. Singkatnya, saya hanya melemparkan pedang Dewa Es ke tangan saya. Jimmy mengulurkan tangan kanannya, dan pedang Bing didapat. Senyum di wajahnya, lalu mulai membelai pedangnya sendiri dengan lembut. Bergumam pada diriku sendiri. Teman lama, kita akhirnya bertemu lagi. Kamu bisa yakin. Kali ini, aku tidak akan pernah membuatmu malu. Di masa depan, aku akan terus membawamu untuk melawan kuartet, mencapai pencapaian yang tidak jelas, dan merayakan dunia. David saling memandang dengan tenang. Bersiaplah untuk menangani keadaan darurat kapan saja. Menurut pendapatnya, pada saat mendapatkan pedang Bing Sword, seharusnya ketika Jimmy memutar wajahnya. Kemungkinan mematuhi komitmen tidak. Itu rendah. Itu bisa hampir diabaikan. Bahkan David sendiri tidak percaya bahwa Jimmy akan mendapatkan pedang dan membawa seseorang untuk pergi. Tapi dia masih memilih untuk mengembalikan pedang ke yang lain. Jika Jimmy menggulung wajahnya, hal berikutnya yang dilakukan David tidak akan memiliki beban psikologis. Bagaimanapun, dia masih terlalu baik. Tidak ada yang lebih baik untuk membunuh 1000, Anda juga tidak melepaskan potensi pahlawan. Dalam kasus menentukan musuh, David akan memilih untuk menekan tanpa ragu-ragu. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi pahlawan dan hanya bisa menjadi pahlawan. Setelah Jimmy mendapatkan Bing Sword, dia telah membelai teman lama yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Saya berbicara tentang beberapa kata yang tidak relevan di mulut saya. David tidak mendesak. Setelah sekitar beberapa menit, Jimmy menutup pedang dan menatap David. Mata keduanya mondar-mandir bersama. Ada senyum di sudut mulut. Tepat ketika Jimmy bersiap untuk bergerak. Tiba-tiba, dengan David, ketiganya melihat ke arah yang sama. Pengamatan. Retakan muncul di ruang. Satu sosok keluar dari dalam. Arthur, yang datang dari benua ilahi tengah. Raja suci tingkat kuat di ruang 8 dimensi cukup cepat. Begitu Arthur keluar, dia melihat lengan David memegang seorang wanita, berdiri berdampingan dengan tuannya, menghadapi seorang pria muda yang tidak dia kenal. Di belakang tubuh muda, 4 nilai suci sejati dari sekolah yang berwarna-warni terlalu tua. Apa yang telah terjadi? Dia tidak mengetahui situasinya, tetap di tempat tanpa bergerak.
David tidak berharap bahwa Arthur akan datang. Seharusnya napas yang dipancarkan oleh Jimmy datang untuk memeriksa situasinya. Sebagai penjaga dunia ranah besar, jika Anda menemukan suasana pria kuat yang aneh, Anda harus datang untuk melihat. Jimmy baru saja melirik Arthur, dan dia memalingkan muka. Itu hanya orang suci, bahkan puncaknya, itu tidak sepadan dengan perhatiannya. Liga Arthur, pertama-tama meninggalkan orang-orang sekolah yang penuh warna. Ada aku di sini, kata David terlebih dahulu. David, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Mengapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Arthur bertanya dengan ragu. Segalanya agak rumit, saya akan menjelaskan kepada Anda lagi saat saya menunggu. Pada saat ini, Jimmy berkata dengan bangga, siapa aku? Orang tua, kamu mendengarkan, putra ini berasal dari domain Linglan peradaban 9 tingkat, tetapi Jimmy, keluarga Levin. Arthur mendengar hatinya. Peradaban kelas 9. Bagaimana bisa ada orang peradaban 9 tingkat? Kapan itu datang? Apa yang ingin Anda lakukan di sini? Apakah itu menyerbu Starvoid Realm? Serangkaian pertanyaan muncul di hati Arthur. Bab 1775. Arthur memandang David. Tampaknya menanyakan keaslian kata-kata ini. David sedikit mengangguk. Dikonfirmasi bahwa kata-kata Jimmy benar. Ini membuat hati Arthur tenggelam ke bawah. Starvoid Realm akhirnya ditemukan oleh peradaban tingkat tinggi. Untuk dunia Starvoid Realm, ini adalah bencana dan bencana. Apa yang membuat Arthur tidak mengerti? Bagaimana orang dengan peradaban level 9 tiba-tiba muncul di dunia Starvoid Realm? Tidak ada tanda-tanda. Setelah hening beberapa saat, Arthur datang ke David dan berteriak pada David dengan hormat. Senior. Parsial mengangguk adalah respons. Kemudian Arthur berdiri di sisi lain David dan menghadapi Jimmy dengan keduanya. Ketahui identitas musuh. Sebagai salah satu wakil Liga Suci. Sekarang dia tidak bisa pergi. Menjaga batas virtual bintang adalah tanggung jawab mereka sendiri. David juga memahami makna Arthur. Tidak lagi mengatakan apa yang ditinggalkan pihak lain. Melihat Jimmy dan berkata, Saudara Levin, pedang telah kembali kepada Anda, inilah saatnya bagi Anda untuk mematuhi janji Anda, ambil seseorang untuk pergi. Starvoid Realm terlalu kecil untuk mentolerir Tuhan besar Anda. Janji, komitmen apa? Apakah saya telah berjanji? Jimmy mengubah nadanya dan mulai berpura-pura bodoh. David memahaminya segera setelah dia mendengarnya. Betulkah? Persimpangan-persimpangan. Hampir sama dengan apa yang dia pikirkan. Begitu Jimmy mendapatkan pedang Bingsword, saat itulah dia memutar wajahnya. Yah, Saudara Levin, apakah kamu benar-benar menginginkan ini? Beberapa hal benar-benar dapat diselesaikan dengan damai, mengapa mengganggu kamu untuk mati? David berkata sambil menghela nafas. Dia benar-benar tidak mau menyinggung peradaban yang lebih maju. Ini menyinggung ini. Rencana untuk kembali ke bumi akan terdampar. Penting untuk meningkatkan kekuatan mereka selangkah demi selangkah untuk melindungi diri mereka sendiri. David sudah lelah. Dia memikirkan kehidupan biasa. Jelas saya membuat kompromi, dan pertama-tama menyerahkan Bingsword Divine Sword. Pada akhirnya, pihak lain agresif. Mengapa dimanapun orang berada? Tanpa Sungai Kuning, dia tidak mati, tidak menabrak dinding selatan dan tidak melihat ke belakang. Memecahkan kedamaian, mencegah saya dari menyerap pengorbanan, menyebabkan putranya pulih sepenuhnya, dan melukai keponakan saya. Bagaimana Anda memberitahu saya, bagaimana Anda bisa menyelesaikannya dengan damai? Dan Anda masih ingin bertarung dengan saya untuk mati, Anda juga cocok dengan cocok. Jimmy mencibir. Saudara Levin, kamu adalah keluarga Levin. Jika kamu tidak menepati janjimu, kamu tidak takut mengeksposnya. Apakah kamu melemparkan wajah Levinmu? Bukankah kehormatan itu lebih tinggi dari semuanya untukmu? David masih melakukan upaya terakhir. Kehormatan Levin memang lebih tinggi dari segalanya, tetapi kalian semua mati, siapa yang akan mengeksposnya? Kamu sangat yakin, bisakah kamu menjaga kita semua? Tentu saja, peradaban kelas 7, tidak percaya pada titik ini, saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah keluarga Levin, takut orang lain bercanda. Selama pidato, momentum Jimmy terus meningkat. Setelah datang ke puncak Raja Suci, saya berhenti sedikit. Kemudian, dalam senyum Jimmy yang bangga, dia bergegas dan datang ke dunia baru lainnya. Langkah kecil virtual, persimpangan-persimpangan. Faktanya, tingkat dewa virtual semi-langka adalah keadaan yang berlebihan. Antara orang suci dan para dewa. Kekuatan mencapai puncak Raja Suci, dan mulai mengumpulkan kekuatan iman. Ketika kuasa iman mencapai titik kritis, api dapat dinyalakan. Setelah api dinyalakan, ia terus mengumpulkan kekuatan iman dan secara bertahap mengubah kekuatan suci menjadi kekuatan ilahi.
Dalam semua Raja Suci untuk berhasil berubah menjadi kekuatan ilahi, itu akan melintasi keadaan berlebihan tingkat virtualitas, dan datang kepada dewa para dewa yang sesungguhnya dan menjadi dewa-dewa yang kuat. Meskipun ini adalah overstep. Namun, tingkat virtualitas setengah langkah juga memiliki jejak kekuasaan dan dapat menghancurkan yang kuat dari para orang suci. Kekuatan sakral akan menjadi sangat lambat di bawah kekuasaan. Berlari akan menjadi kurang mulus. Ketika seorang bijak bertemu dengan tingkat virtual setengah langkah, bahkan penggunaan kekuatan sucinya sendiri tidak mulus. Bagaimana Anda bisa bertarung? Oleh karena itu, sebagai setengah langkah kekuatan level kuat, Jimmy secara alami tidak menempatkan kekuatan tempur tertinggi di puncak peradaban tingkat ke-7 di puncak Raja Suci. Dia cukup untuk menghancurkan peradaban ke-7. Tapi ini dalam keadaan normal. Dalam kasus lusinan orang kudus tingkat kuat dalam peradaban tingkat ke-7 ini, semuanya berkumpul bersama. Tingkat dewa virtual setengah langkah tidak tahan. Bagaimanapun, ini adalah keadaan yang berlebihan, dan belum mencapai Tuhan yang asli. Tidak ada masalah seperti itu dalam tingkat virtual dewa yang kuat. Bahkan jika 100 Raja Suci tingkat, untuk tingkat Tuhan virtual, itu hanyalah semut. Ini tidak lebih dari banyak energi. Momentum yang dipancarkan oleh Jimmy tidak terlalu berlebihan. Jejak kekuasaan yang berisi arter jelek. Dia merasakan kekuatan suci di dalam tubuhnya, dan menjadi lambat di bawah kekuatan ilahi sutra ini. Pada kasus ini, kekuatan akan sangat berkurang. Hatiku sudah jelas. Musuh di depan saya adalah keberadaan setengah langkah. Bagaimana cara memecahkan biro ini? Pikiran Arthur berputar dengan cepat. Pikirkan tentang itu. Selain tingkat dewa virtual setengah langkah. Kecuali jika Anda dapat mengumpulkan lebih dari 10 puncak tingkat suci, atau lebih dari 30 Raja Suci, dimungkinkan untuk mengambil tembakan bersama. Dunia virtual bintang virtual level-level jelas tidak tersedia. Lebih dari 10 puncak tingkat Raja Suci dan lebih dari 30 tingkat Raja Suci biasa, juga tidak ada bintang di Star Void Realm. Dengan kata lain, tidak ada solusi dalam game ini. Belum lagi Nova dan lainnya di kejauhan. Berdiri di sana dengan gemetar. Ini seperti domba yang disembelih. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menunggu kematian. Satu-satunya hal yang beruntung di tempat kejadian adalah David. Setelah merasa bahwa napas Jimmy naik ke tingkat virtual setengah langkah, itu tidak terus membaik. Dia lega di dalam hatinya. Itu baik untuk dewa para dewa. Level dewa virtual setengah langkah masih dalam kemampuannya sendiri. Kekuatan sejati David juga merupakan tingkat virtual setengah langkah. Tapi dia masih memiliki avatar. Tubuh ditambahkan dengan 3 avatar. Daya tempur kekuatan virtual 4,5 langkah tidak mudah untuk berurusan dengan Jimmy. Dan perasaan Jimmy terhadap David masih lemah. Maka pihak lain bahkan bukan lebih banyak lawan. Karena musuh bersinar. David hanya bisa dipaksa menembak. Meski sangat tidak mau di hatiku. Tapi tidak ada cara. Dia telah memberi Jimmy kesempatan. Pesta lain tidak bermaksud membiarkannya pergi. Hanya saat ini. Beberapa retakan ruang muncul di langit. Beberapa tokoh keluar satu demi satu. Yang pertama adalah Bosla, dan kemudian Ikarus dan lainnya. Total 5 orang adalah Raja Suci. Pada titik ini, 6 Raja Suci yang dikenal di Star Void Realm, ditambah dengan Master David, dan 7 anggota tingkat Raja Suci. Cukup keluar dari celah spasial. Kelima orang itu tertegun. Lalu ngeri. Jenis kekuatan apa ini? Mengapa Anda menjalani operasi yang lambat? Apakah itu dewa? Setelah menyalakan api, dapatkah kekuatan magis diubah? Ditemui setengah langkah kekuatan level pria yang kuat. Pada saat yang sama, kelima orang jatuh di Jimmy pada saat yang sama. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan dewa dipancarkan dari pemuda ini. Bersambung.